Halo guys, welcome to Rian Prana Channel from YouTube to the World. Jangan salpok ya dengan rambut saya yang botak saat ini. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang aturan-aturan rumah sakit yang wajib banget kamu ketahui. Karena gini guys, selama ini saya sering menemu pasien ataupun keluarga pasien itu komplain kepada petugas di rumah sakit gitu ya. Tapi satu sisi itu memang itu sudah menjadi aturan gitu ya. Nah, for your information ya teman-teman, bahwa aturan dari rumah sakit itu sudah mengacu dengan aturan dari pemerintah seperti itu. Jadi terintegrasi, terconnecting gitu. Jadi rumah sakit membuat aturan itu memang ada dasarnya juga, acuannya juga, yaitu dari Permenkes ataupun aturan dari kementerian seperti itu. Nah, apa saja aturan tersebut? Ayo mari kita bahas. Yang pertama adalah jam besuk. Nah, em, sebagai masyarakat yang awam gitu ya, saya paham gitu teman-teman, kalau ada yang sakit gitu ya pasti banyak membawa keluarganya pun ataupun tetangganya gitu ya, teman kerjanya yang itu pengen di jam besuk itu semuanya pengen ikut masuk gitu ya, pengen ikut masuk ke dalam ruang perawatan kayak gitu. Nah, jadi karena terkadang dilarang oleh petugas rumah sakit, khususnya satpam ataupun perawat, kadang komplain gitu ya, "Kenapa saya nggak masuk? Ini keluarga saya sakit," dan lain sebagainya. Nah, aturan jam besuk ini sudah ditentukan oleh tergantung kebijakan dan juga mengacu dengan kebijakan dari pemerintah, yaitu melalui Dinkes ataupun melalui dari Permenkes itu, bahwa jumlahnya, jamnya itu sudah diatur. Karena kenapa? Pasien itu butuh istirahat, namanya juga orang sakit ya kan, nggak mungkin ngelayanin tamu-tamu yang besuk kayak gitu. Jadi nggak bisa, dia juga butuh istirahat, apalagi dalam konteks penyakitnya itu lumayan lumayan memang butuh, ya itu tadi perawatan khusus gitu, ataupun di ruang ICU itu nggak mungkin bisa dibesuk. Nah, terkadang teman-teman ya yang saya temui selama ini di rumah sakit, karena saya kerja di rumah sakit, tuh banyak yang komplain di sini, apalagi dengan membawa rombongan gitu. Jadi bagaimana pasien bisa cepat sembuh kayak gitu. Aturan yang kedua adalah pasien di IGD itu naik di ruang perawatan. Nah, jadi selama ini saya banyak sekali menemukan komplain ataupun komplain kepada saya pribadi ataupun kepada perawat di IGD, kepada dokter, kenapa lama sekali naiknya kayak gitu, ditelantarkan, bla 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 bla. Padahal ya, aturan dari Permenkes itu ataupun dari kementerian itu untuk menentukan, menegakkan diagnosa itu harus minimal 6 jam ya. Minimal 6 jam itu diobservasi dulu di IGD, ya kan? Bukan berarti 6 jam belum naik ataupun 2 jam belum naik, kita telantarkan di IGD gitu. Kenapa belum naik? Terkadang ya itu tadi, dokter menunggu hasil lab, kemudian dokter juga menunggu konfirmasi dari ruangan ada nggak ruangan kosong, apalagi ya kayak musim Covid kemarin itu pasien membludak sehingga ruangan banyak dipakai oleh pasien lain belum pulang, jadi otomatis nunggu dulu gitu ya, dan hal lain sebagainya gitu. Nah, jadi banyak sekali ini masyarakat kita ataupun kita sendiri ya yang belum paham, sehingga pengen seolah-olah pengen cepat naik gitu ya. Setelah diperiksa dokter masuk IGD pengen cepat naik, kayak gitu. Ada aturan dan prosedurnya. Aturan yang ketiga adalah membawa anak kecil. Namanya saja rumah sakit, kenapa rumah sakit itu melarang anak kecil itu masuk ke area-area ruang perawatan ataupun masuk rumah sakit itu sendiri. Kenapa? Yang saya bilang tadi, namanya rumah sakit, artinya tempat orang sakit. Apa? Itu akan banyak sekali virus-virus yang berterbangan kayak gitu ya. Jadi takutnya nanti orang tua ataupun yang kita besuk ini tadi eh, apa pengen cepat sehat sehingga nanti menular ke anak kecil yang kita bawa. Nah, jadi jika ada petugas rumah sakit menegur dengan hal itu, ayo sadar dan ikuti aturannya kayak gitu ya. Karena ini juga untuk area anak-anak di rumah sakit juga sudah mengacu dengan aturan dari pemerintah kayak gitu. Aturan yang keempat adalah tidak boleh merokok. Nah, ini banyak sekali yang saya temukan ya, bahwa aturan-aturan ini tidak dihiraukan oleh pengunjung ataupun pasien itu sendiri sehingga merokok di dalam rumah sakit. Padahal sudah ada larangan, kemudian itu petugas sudah menegur kayak gitu, tapi masih ada yang bandel kayak gitu.
even walaupun itu di sekeliling rumah sakit itu tidak boleh. Dan aturan dari rumah sakit yang terakhir adalah tidak boleh memoto ataupun memvideo di ruangan tertentu, ya kan? Karena banyak sekali selama ini saya lihat teman-teman itu moto di ruangan penunjang medis. Apa itu penunjang medis ya? Salah satunya adalah lab, kemudian radiologi. Tapi untuk di bagian umum itu silakan ya, atau di depan pendaftaran ya gitu. Jadi jika kalian melanggar dan video seandainya sedang di ruangan tertentu, kalian moto dan tersebar, itu sudah melanggar aturan, kalian bisa dituntut dan itu sudah menjadi Permenkes ya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman, aturan-aturan wajib yang harus kamu ketahui di rumah sakit sehingga kita tidak salah kaprah, tidak komplain sembarangan tanpa tahu sebab musabab apa arti dari aturan tersebut. Thank you for watching.